Hasil pelaksanaan operasi justisi protokol kesehatan yang digelar mulai tanggal 14 hingga 23 September 2020 ini sudah menjaring 8.685 pelanggar yang harus membayar uang denda. Pada pelanggar prokes selama 10 hari itu, kebanyakan dari wilayah Surabaya Raya, yaitu meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik. Selain itu juga dari sejumlah wilayah lain di Jatim seperti Sumeneb, Tulungagung, Tuban, Bondowoso, dan Magetan. Nilai uang denda dari pelanggar prokes tersebut mencapai lebih dari 461 juta yang akan dimasukkan kas daerah masing-masing kabupaten dan kota. Selain itu ada sanksi teguran sebanyak 125.595 teguran, baik teguran lisan maupun tertulis. Sanksi kerja di fasilitas umum mencapai 30.077 pelanggar. Selain itu, ada sanksi penutupan tempat usaha di 22 lokasi dan sanksi sita KTP ada 4.033 orang. Ketua Gugus Tugas Kuratif Satgas COVID-19 Jatim, Dr. Joni Wahyu Hadi menyebut bahwa operasi justisi yang diterapkan saat ini sudah tepat karena masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Padahal tingkat kesembuhan di Jatim hingga 21 September sudah menyentuh angka 33.000 atau sekitar 81%. Dan saat ini jumlah kesembuhan di Jawa 33.100 orang atau 81,31%. Dibanding Jakarta 77,89% dan Jawa Barat yang hanya 58,9%. Angka kesembuhan di Jawa Timur terbilang cukup tinggi. Karena itu, operasi justisi yang diterapkan COVID Hunter sangatlah tepat sebagai penegakan law enforcement agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak berpotensi menambah jumlah kasus terkonfirmasi. Upaya yang penting tadi nomor satu adalah penegakan protokol kesehatan. Terus benar memberikan edukasi. Akhirnya dibuatlah peraturan baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota. Operasi justisi, itu terakhir. Denda pamungkas. Karena kalau denda yang tidak ditaati, ya kan? Nah, itu penting. Sebetulnya kalau masyarakat itu taat, ya tidak perlu operasi justisi. Jika Dr. Joni Wahyudi setuju operasi justisi oleh COVID Hunter sebagai langkah tepat penegakan law enforcement dan mencegah penambahan kasus terkonfirmasi, sosiolog UNESA Sugeng Haryanto justru menilai sanksi yang diterapkan tidak akan bisa mendisiplinkan masyarakat agar lebih patuh pada protokol kesehatan yang berlaku. Karena pemberlakuan sanksi administrasi dianggap terlambat, baru diberlakukan setelah 7 bulan pandemi berlangsung. Menurut Sugeng, sosialisasi tentang virus corona jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar memberikan sanksi. Pasalnya, masyarakat Indonesia khususnya Jatim memiliki pemahaman literasi tentang virus corona yang rendah. Sehingga banyak yang menyepelekan dan menganggap virus corona hanya sebuah konspirasi. Selama ini yang menjadi persoalan dalam hal implementasi peraturan itu lemah pada sisi sosialisasi peraturan itu kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ketika Pergub atau Perwali atau Perbub itu diterbitkan, itu sudah disosialisasikan dengan baik apa tidak ke masyarakat? Karena sifat dari semua peraturan begitu ditetapkan itu adalah mengikat untuk semua orang tanpa kecuali, terlepas dari apakah dia sudah mengetahui atau tidak peraturan itu. Nah, ini tugas pemerintah. Tugas pemerintah adalah mensosialisasikan peraturan itu kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami isi peraturan itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, siapa yang melakukan sosialisasi, kemudian dengan menggunakan apa media sosialisasi itu, dan siapa audiennya. Nah, itu perlu diperhatikan juga.
Karena terkait dengan sosialisasi itu sebenarnya juga persoalan penting, karena ini mentransformasikan substansi dari peraturan itu kepada masyarakat supaya masyarakat memahami. Nah, mestinya pemerintah punya kewajiban itu sebelum menjatuhkan atau sebelum mengimplementasikan peraturan itu. Sementara itu, Hananto Widodo, pakar hukum UNESA menilai pemberlakuan sanksi tersebut tidak akan efektif, apalagi sampai menimbulkan efek jera, karena sifatnya hanya administratif, yakni bertujuan untuk menghentikan pelanggaran. Berbeda dengan sanksi pidana, Hananto lebih menyorot intensitas aparat dalam melakukan razia harus konsisten. Jumlah aparat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak meremehkan aturan yang dibuat berdasarkan Perwali nomor 28 tahun 2020 tentang sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan. Jadi tujuannya memang bukan untuk efek jera, tujuannya adalah apa? Supaya pelanggaran berhenti. Beda dengan pidana. Pertanyaannya adalah apakah bisa dipidana? Kalau pidana ada dua karakter, kejahatan dan pelanggaran. Kalau pelanggaran denda tadi, ya. Cuma saya cek tadi, denda itu tidak ditegaskan secara tegas dalam Perwali. Kalau denda itu kaitan dengan pidana itu pelanggaran. Biasanya apa? Ada apa? Ada yang namanya peradilan yang bersifat cepat, ya. Cepat biasanya bisa disidang di tempat, seperti tilang itu kan bisa disidang di tempat seperti itu. Lah, kalau pidana kejahatan itu harus dilihat apakah ada mens rea atau niat jahat enggak. Misalnya orang ini memang punya penyakit COVID-19 dan dia niat untuk menularkan. Kalau itu dia bisa terkena, ya. Tapi itu melihat itu kan agak sulit juga, ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa sanksi administrasi itu bukan untuk menimbulkan efek jera, tapi agar pelanggaran berhenti. Meski tidak akan menimbulkan efek jera, Hananto meminta agar sanksi keras bagi pemilik usaha tidak sampai menutup izin operasional. Sebab pandemi tidak selamanya terjadi, sehingga sanksi bagi pemilik usaha yang masuk kategori berat adalah dengan membekukan usaha sampai pandemi usai. Tidak ada kata terlambat jika pemberlakuan sanksi administratif untuk pencegahan penambahan kasus konfirmasi COVID-19 benar-benar dilakukan secara konsisten ke depannya. Selain itu, warga hingga lingkungan terkecil juga harus terus diedukasi terkait bahaya virus corona, sehingga terbentuklah kesadaran diri untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 tanpa ada keterpaksaan maupun ketakutan karena ada sanksi denda. Semua bisa disinergikan agar pandemi COVID-19 di Jawa Timur segera mereda dan kita bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helmi Kahaf pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot episode selanjutnya. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.